Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Irawan. Kali ini kita akan belajar matematika wajib. Namun, pada KBM kali ini ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan biasanya. Biasanya saya hanya menampilkan video dalam bentuk handwriting. Namun kali ini saya coba untuk menambahkan facecam dengan tujuan ketika pemutaran video nanti saya bisa sambil menjelaskan. Jadi untuk bagian-bagian tertentu yang memang perlu untuk saya jelaskan, maka nanti bisa sambil saya jelaskan. Tujuannya adalah untuk supaya nanti bagi siswa-siswa yang menonton video ini jadi lebih ngerti. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah induksi matematika untuk matematika wajib kelas 11. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, saya akan melakukan pemutaran video. Nah, silahkan ditonton videonya ya. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian induksi matematika. Jadi sebelum kita menggunakan induksi matematika untuk melakukan pembuktian terhadap pernyataan-pernyataan matematika, maka kita perlu untuk tahu dulu apa itu pengertian dari induksi matematika. Bisa kita lihat di sini, induksi matematika adalah suatu metode pembuktian yang digunakan untuk menggeneralisasikan pernyataan-pernyataan matematika sehingga terbukti kebenarannya. Jadi dalam matematika memang terdapat banyak pernyataan-pernyataan. Namun pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita generalisasikan atau kita pandang secara umum apabila nanti sudah terbukti kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah induksi matematika. Nah, analogi prinsip pembuktian melalui induksi matematika adalah efek domino. Bisa kalian lihat di sini, ada sekumpulan domino yang saling berdiri. Kalian bayangkan ketika domino yang pertama jatuh, maka domino ini akan menimpa domino yang berikutnya, sehingga domino yang berikutnya ikut jatuh. Domino yang kedua jatuh, maka akan menimpa domino yang ketiga. Yang ketiga pun akan ikut jatuh dan begitu seterusnya hingga pada akhirnya semua domino terjatuh. Kurang lebih seperti itulah analogi dari pembuktian dengan menggunakan metode induksi matematika. Jadi, ketika kita ingin membuktikan pernyataan matematika dengan induksi, maka kita tidak perlu membuktikan satu persatu untuk semua bilangan nantinya. Kita cukup membuktikan satu saja, maka satu ini terbukti, maka akan menyebabkan yang lain ikut terbukti. Dan kalau yang lain ikut terbukti dan seterusnya, sehingga pada akhirnya itu dapat kita pandang secara umum atau dapat kita generalisasikan menjadi sebuah pernyataan yang terbukti kebenarannya. Baik, kita lanjutkan.
Oke, ini adalah prinsip induksi matematika. Agak mirip dengan yang tadi analogi dari efek domino. Di sini Pn adalah suatu pernyataan matematika untuk tiap bilangan asli n. Nah, kalian harus perhatikan di sini bahwa di sini yang kita gunakan adalah bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Nah, ini kita penting dulu untuk mengetahui apa itu bilangan asli, karena nanti ketika kita ingin melakukan pembuktian, maka kita akan bertemu dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu bilangan yang hanya mengandung bilangan positif dan dimulai dari 1. Nah, bilangan asli tidak mengandung angka 0 ataupun angka-angka negatif. Jadi bilangan asli ini hanya mengandung bilangan positif dan dimulai dari angka 1. Nah, apabila dua kondisi berikut dipenuhi, coba kita perhatikan. Nah, yang nomor 1, P1 adalah benar. Tadi ini Pn ya pernyataannya, kemudian N-nya di sini berubah jadi 1. Pn jadi P1 ya, N-nya berubah jadi 1. Nah, kenapa berubahnya kok jadi 1 gitu? Enggak angka-angka yang lain, karena di sini kita acuannya adalah bilangan asli. Tadi bilangan asli sudah kita bahas bahwa bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1. Oleh karena itu di sini kita buktikan terlebih dahulu P1 adalah benar. Nah, misalkan untuk setiap bilangan asli K, PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah, ini mengacu seperti analogi efek domino yang sebelumnya ya. Jadi misalkan PK ini kita anggap domino. Domino yang pertama, apabila domino yang pertama ini terjatuh, maka PK plus 1 ini domino yang kedua atau domino berikutnya ini juga akan ikut jatuh. Jadi kalau PK jatuh, PK plus 1 ikut jatuh. Kalau PK benar, maka PK plus 1 juga ikut benar. Dan begitu seterusnya, sehingga nanti dapat kita generalisasikan pernyataan matematikanya bahwa dia terbukti kebenarannya. Oke, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita terapkan apabila kita ingin membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika dengan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita buktikan Pn adalah benar untuk n sama dengan 1. Nah, muncul pertanyaan, kenapa di sini n sama dengan 1? Karena tadi kita acuannya adalah bilangan asli. Tapi untuk beberapa kondisi tertentu, ini n tidak selalu dimulai dari angka 1. Jadi nanti kita melihat juga syarat dan ketentuan dari pernyataan yang akan kita buktikan. Kemudian yang kedua, asumsikan PK adalah benar untuk N sama dengan K. Jadi nanti N-nya kita ganti dengan K dan kita asumsikan bahwa PK adalah benar. Yang ketiga adalah buktikan PK plus 1 adalah benar untuk N sama dengan K plus 1. Hampir mirip dengan yang poin nomor 2, tapi yang poin nomor 3 ini nanti N-nya diganti jadi K plus 1. Jadi ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan untuk melakukan pembuktian dengan induksi matematika. Oke, induksi matematika ini nanti terbagi menjadi 3 ya penerapannya. Yang pertama pada pola bilangan, yang kedua pada keterbagian, dan yang ketiga pada ketaksamaan. Nah, ini kita akan bahas dulu yang pertama yaitu induksi matematika pada pola bilangan. Jadi kita nanti akan membuktikan kebenaran dari pola suatu bilangan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, ini contoh soalnya, buktikan bahwa 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Benar untuk setiap n elemen asli. Berarti nanti n-nya adalah bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika. Coba kita lihat bagaimana cara untuk membuktikannya. Oke,
untuk langkah yang pertama tadi, karena di sini n-nya adalah bilangan asli, maka pertama kita buktikan untuk n sama dengan 1. Jadi kita ambil rumus yang 2 ini, 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, kemudian nanti n-nya kita ganti dengan 1. Nah, ini ya, 2n-1 sama dengan n kuadrat. N-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2n sama aja 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan n kuadrat sama aja 1 kuadrat. Nah, 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. 1 kuadrat, 1. Nah, 1 sama dengan 1. Maka, untuk n sama dengan 1, pola ini terbukti benar. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika ternyata untuk n sama dengan 1, ternyata tidak terbukti, atau di sini tidak sama dengan. Maka, kalau misalkan tidak sama dengan, kalian tidak perlu lanjutkan lagi ke proses yang berikutnya, karena ini sudah pasti tidak akan terbukti. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, langkah yang kedua untuk n sama dengan k. Artinya di sini n akan kita ganti atau kita substitusi menjadi k. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai tambah 2k-1 sama dengan k kuadrat. Jadi tadi yang di sini n kita ganti dengan menggunakan k. Nah, di sini kita asumsikan bahwa ini benar. Jadi kita asumsikan atau kita anggap ini benar walaupun kita belum bisa membuktikannya. Jadi nanti kita melakukan pembuktiannya itu di tahap selanjutnya. Tapi ini kita anggap saja atau kita asumsikan bahwa ini benar. Baik, selanjutnya adalah untuk n sama dengan k plus 1. Jadi pola yang sebelumnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2k min 1. Nah, di sini karena n-nya kita ganti dengan k plus 1, maka di sini ada 2k min 1, maka nanti k-nya kita ganti jadi k plus 1. Oleh karena itu di sini jadi ditambah 2 dalam kurung k plus 1, tadinya di sini k, maka kita ubah jadi k plus 1. Kemudian ini min 1 tetap. Sama dengan awalnya k kuadrat, karena di sini k plus 1, maka kita ganti jadi k plus 1 kuadrat. Nah, kemudian bisa kita perhatikan pada pembuktian sebelumnya yang pada tahapan n sama dengan k, ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, tambah 2k-1, ini sama dengan k kuadrat. Oleh karena itu kita bisa substitusikan. Jadi 1, 3, 5, tambah dan seterusnya sampai 2k-1. Nanti kita ganti dengan menggunakan k kuadrat. Mengapa kita bisa ganti dengan menggunakan k kuadrat? Karena untuk pembuktian pada tahap sebelumnya, itu kita asumsikan benar. Jadi n sama dengan k sebelumnya kita asumsikan benar. Oleh karena itu ini bisa kita ganti dengan k kuadrat. Ditambah, nah ini kita cukup menggunakan sifat distributif saja. 2 dikali k jadi 2k, 2 dikali 1 jadi 2. 2k ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, kita lakukan lagi perhitungan secara aljabarnya di sini k kuadrat ditambah 2k. Nah, kemudian ini 2 dikurangi 1 jadi 1. Jadi k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, di sini k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, ini cukup kita kalikan saja atau yang biasa kita sebut dengan perkalian pelangi. Jadi nanti setelah dikali pelangi, maka hasilnya adalah k kuadrat plus 2k plus 1. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti untuk n sama dengan k plus 1, ini terbukti kebenarannya ya. Nah, tadi untuk n sama dengan k kita asumsikan benar, n sama dengan k plus 1 di sini juga terbukti kebenarannya, maka pernyataan matematika yang tadi disajikan pada soal itu terbukti benar. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya.
Selanjutnya adalah induksi matematika pada keterbagian. Kita bisa saksikan contoh soalnya. Buktikan bahwa 5 pangkat n-1 habis dibagi 4 untuk setiap n elemen asli. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Baik. Pertama, kita lihat dulu untuk langkah pertamanya adalah kita buktikan untuk n sama dengan 1. Kembali saya jelaskan kenapa n sama dengan 1, karena di sini acuannya adalah bilangan asli, maka dimulai dari 1. 5 pangkat n-1, maka n-nya kita ganti menjadi 1. 5 pangkat 1 dikurangi 1. 5 pangkat 1 itu 5, dikurangi 1, 4. Nah, 4 ini habis dibagi 4. Nah, maka untuk n sama dengan 1, pernyataan ini benar. Karena benar, maka kita bisa lanjut untuk proses selanjutnya. Tapi kalau misalkan di sini salah, maka tidak perlu dilanjutkan karena sudah pasti tidak terbukti. Baik, selanjutnya adalah untuk n sama dengan k. Maka di sini n-nya diganti dengan k ya. Jadi 5k-1 habis dibagi 4. Ini kita anggap benar atau kita asumsikan benar. Nah, kemudian setelah 5 pangkat k-1 habis dibagi 4 ini kita asumsikan benar, maka kita membuat suatu permisalan. Nah, karena di sini bilangannya adalah habis dibagi 4, maka kita buat permisalan 5 pangkat k-1 sama dengan 4m, di mana m ini merupakan suatu variabel yang bisa diisi dengan berbagai angka yang merupakan bilangan asli ya nanti. Nah, kemudian ini kita gunakan manipulasi aljabar, ini minus satunya kita gunakan prinsip bagi adil, atau secara simpelnya kita bisa menggunakan prinsip pindah ruas. Nah, jadi ini 5 pangkat k sama dengan 4m minus 1 pindah ruas jadi plus 1. 5k sama dengan 4m plus 1. Oleh karena itu nanti ketika kita bertemu dengan 5 pangkat k, maka ini bisa kita ganti dengan 4m plus 1. Baik, yang selanjutnya adalah untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di sini n-nya diganti dengan k plus 1. Oleh karena itu jadinya 5 pangkat k plus 1 min 1. Nah, 5 pangkat k plus 1 ini kita bisa gunakan salah satu sifat pada bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi, pada bilangan berpangkat itu kalau misalkan ada dua bilangan yang memiliki basis yang sama, dia pangkatnya berbeda, kemudian dua bilangan itu dikalikan, maka nanti pangkatnya jadi ditambah. Atau dalam sifat itu biasanya dituliskan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Seperti itu. Atau bisa juga dibalik. Nah, sebaliknya juga berlaku. Jadi di sini kalau misalkan ada 5K plus 1, karena ini ditambah, maka ini sama saja 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Kemudian dikurangi 1. Nah, 5 pangkat K kemudian kita bisa ganti dengan menggunakan yang ini tadi. Yang kita gunakan permisalan ya. Jadi 5 pangkat K sama dengan 4M plus 1. Maka di sini 5 pangkat K-nya kita ganti jadi 4M plus 1. Dikali 5 pangkat 1 itu 5 dikurangi 1. Nah, kemudian ini kita gunakan sifat distributif atau biasa kita sebut kali pelangi. 5 dikali 4M jadi 20M. Kemudian 5 dikali 1 jadi 5. Jadi 20M ditambah 5 dikurangi 1. Nah, makanya di sini jadi 20M ditambah 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, kita bisa gunakan sifat distributif lagi. Ini karena di sini 20 bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi 4, maka bisa kita keluarkan 4-nya. Jadi 4 dikali 20 dibagi 4, ini harusnya 5 ya, ada sedikit kesalahan pengetikan di sini. Jadi 4 dikali 5M
Kemudian ini 4 dibagi 4 jadinya 1. Nah, karena di sini terdapat angka 4, maka ketika M ini diisi dengan angka berapapun, otomatis dia akan bisa dibagi 4. Oleh karena itu, terbukti ya, tadi untuk N sama dengan K-nya habis dibagi 4 kita asumsikan benar. Nah, kemudian untuk N K plus 1-nya juga terbukti bahwa dia habis dibagi 4. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan di sini 5 pangkat N-1 habis dibagi 4 untuk setiap N bilangan asli. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah induksi matematika pada ketaksamaan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Buktikan bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini ada bagian yang sedikit berbeda. Biasanya kita ambil N sama dengan 1. Tapi di sini kita ambilnya N sama dengan 5. Kenapa kita ambilnya N sama dengan 5? Karena di sini soal ini mensyaratkan bahwa untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 5. Berarti kalau lebih besar sama dengan 5, 5-nya itu boleh ya. Jadi minimal 5 atau lebih. Oleh karena itu kita bisa ambil angka terkecil yaitu angka 5. Karena di sini yang disyaratkan adalah lebih besar atau sama dengan 5. Jadi kita ambil di sini N sama dengan 5. Kita substitusi ke sini. Nah, jadinya 4 kali 5 kurang dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 itu 20. 2 pangkat 5 itu 32. 20 lebih kecil dari 32. Oleh karena itu, terbukti benar ya untuk N sama dengan 5. Kita lanjut. Selanjutnya adalah untuk N sama dengan K. Maka di sini kita cukup ganti aja N-nya dengan K. Maka 4N jadi 4K. Kurang dari 2 pangkat N jadi 2 pangkat K. Nah, ini kita asumsikan benar seperti biasa. Oke, untuk tahap yang selanjutnya yaitu untuk N sama dengan K plus 1. ADB atau akan dibuktikan bahwa 4, tadi kan N-nya diganti jadi K plus 1 ya. Nanti di sini 4N jadi 4 dalam kurung K plus 1. Nah, 2 pangkat N, N-nya kita ganti jadi K plus 1. Jadi akan kita buktikan ke arah sini nantinya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke yang 4 dalam kurung K plus 1. Ini kalau kita kali pelangi, maka jadinya nanti 4K plus 4. 4K plus 4 lebih kecil dari 2 pangkat K. Sesuai yang ini ya. Nah, tapi akibat dari ini kan tadi muncul plus 4 ya. Karena di kiri muncul plus 4, maka di kanan juga kita munculkan plus 4. Jadinya 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K plus 4. Jadi menggunakan prinsip bagi adil. Kalau kirinya ditambah 4, kanannya juga ditambah 4. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K plus 4K. Nah, kenapa di sini tiba-tiba jadi 4K? Karena di sini 4 itu pasti akan lebih kecil dari 4K. Gitu ya. Nah, di sini kemudian 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K. Nah, tadi kita lihat di sini. 4K itu kan kurang dari 2 pangkat K. Berarti di sini 4K-nya bisa kita ganti dengan 2 pangkat K. Jadi di sini 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, jadinya di sini 4K plus 4 kurang dari, nah ini kan 2 pangkat K-nya ada 2 ya. Sama aja 2 kali 2 pangkat K. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita menggunakan tadi ya, sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi ini kan 2 sama aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Karena di sini basisnya sama-sama 2 dikali, maka di sini pangkatnya jadi ditambah. Jadi 2 pangkat 1 plus K atau K plus 1 sama aja ya
karena ini penjumlahan bilangan positif, jadi sifat yang dibolak-balik itu atau asosiatif itu enggak jadi masalah. Nah, terus di sini 4K plus 4, 4-nya kita keluarkan, jadi 4 dalam kurung K plus 1, kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, kita lihat di sini. Ini akan dibuktikannya dan ini hasil pembuktiannya. Sama ya, oleh karena itu, di sini terbukti bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih besar sama dengan 5. Baik, mungkin untuk hari ini materi kita hanya sampai di sini penjelasannya. Selanjutnya ada latihan soal, bisa kalian saksikan. Nah, latihan soal ini bisa kalian gunakan untuk menambah pemahaman kalian. Kita saksikan selanjutnya. Oke, buktikan dengan menggunakan induksi matematika pernyataan matematika di bawah ini. Yang pertama 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2N sama dengan N kuadrat plus N untuk setiap N elemen asli. Nah, yang ini untuk membuktikan pola. Yang kedua, ini untuk membuktikan keterbagian. Dan yang ketiga, ketaksamaan. Jadi nanti untuk menguji pemahaman kalian dari apa yang saya jelaskan tadi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal ini ya. Semoga kalian paham sehingga nanti untuk menerapkan ke soal-soal yang lainnya, variasi-variasi lainnya itu nanti insya Allah bisa. Oke? Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini atau kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.